Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akmala alaina dinal Islam wa ja'alana muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahida, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du fa ya ibadallah fa usikum wa nafsi bittaqwa faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat Masjid An-Nahl rahimakumullah. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan pada hari yang berkah dan penuh mulia ini untuk kembali dapat hadir melaksanakan kewajiban kita kepada Allah dalam bentuk ibadah sholat Jumat, dan juga melaksanakan kewajiban sosial kita bersilaturahmi dengan segenap sahabat, teman dan saudara. Yang hadir pada kesempatan saat ini adalah saudara kita semuanya fil iman wal Islam. Semoga kehadiran kita saling mendoakan Allah berikan kita berkah dalam umur, berkah dalam ilmu, dimudahkan semua urusan, dan diberkahi rezeki kita yang halal dan thayyiban mubarakah, sehingga semua aktivitas kehidupan kita pada akhirnya nanti bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah mestinya senantiasa kita sampaikan, kan hanya dialah yang bisa memberikan syafaat atas izin Allah di yaumil qiyamah nanti, di saat mana setiap orang berharap syafaatnya. Dan beruntung kita adalah umat Rasulullah yang pertama diberikan perhatian oleh Rasul mulia untuk kita semuanya. Insya Allah kita bersamanya fi jannatin na'im ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini, sesuai tema khutbah kita adalah kembali kepada Allah sebelum dikembalikan. Ini adalah bahasa lain untuk mengajak kita bertobat sesegera mungkin kepada Allah. Siapapun kita, disampaikan dalam Al-Quran, dan ini ayat sering kita baca dan dijadikan ujung daripada surah itu, wa ilaihi turja'un, dalam surah Yasin ayat 83. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Kalimatnya adalah turja'un, dikembalikan. Pada ayat lain raji'un. Apa beda dua kalimat ini? Raji'un ada dalam kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah dengan senang hati, dengan ikhlas. Semua kita akan kembali kepada Allah, tapi kalau bisa dengan ikhlas dan dengan senang hati. Kalaupun tidak, apabila tiba saatnya, siap atau tidak, turja'un, ditarik pulang, dikembalikan dengan paksa ketika ajal sudah datang. Disitulah terasa betapa pentingnya selama kehidupan dunia kita tidak boleh jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Allah roh kita dalam keadaan redha. Allah menerimanya mardiyah, pun senang. Dapat dibayangkan para hadirin satu pertemuan
Sahibul bait yang punya rumah lama menantikan kehadiran tamu yang ditunggunya, dan tamunya pun dengan senang hati memasuki rumah itu. Yang datang hatinya senang, yang didatangi hatinya senang. Maka terasa pertemuan yang sangat mengharukan, yang sangat menggembirakan, sampai-sampai lupa akan waktu dengan pertemuan itu. Menyenangkan. Tetapi apabila salah satunya tidak berkenan, yang punya rumah tidak berkenan didatangi oleh tamunya, atau sebaliknya tamu datang terpaksa, maka pertemuannya tidak akan menyenangkan. Maka di sini kita diminta untuk senantiasa merenung, siapapun kita, apapun yang kita miliki, status sosial dimanapun kita berada, semua kita sama dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini kembali kita kepada surah At-Taubah ayat 112. At-taibunal abidunal hamidunas saihun ar-raki'unas sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Ujung ayatnya wa basyiril mu'minin, berikan kabar gembira kepada orang mukmin. Siapa mereka? Yang pertama adalah at-taibun. Allah paham kita. Allah mengerti siapa kita, adalah hambanya yang mungkin pernah berbuat dosa, yang mungkin bahkan sering berbuat dosa dan menganggap kecil dosa itu. Tapi dalam surah yang lain disebutkan, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsah summa yastaghfirillah, beristighfar, bertobat kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahim. Jangan khawatir, Allah Maha menerima tobat sebanyak apapun, sebesar apapun dosa seorang hamba. Kembalilah kepada Allah, fafirru ilallah. Namun kembali kepada Allah dalam artian taubat itu, kita buka bab taubat. Apa makna taubat? Yang pertama, menyesali semua yang telah dilakukan berupa keliruan. Yang kedua, tidak mengulanginya. Satu pertanyaan penting yang sering dilontarkan adalah seorang hamba ketika dia sadar dan bertobat atas dosa masa lalunya. Apa dosanya? Rata-rata menanyakan adalah dosa meninggalkan sholat. Taubatnya usia sekian puluh tahun, usia 50 tahun, dia berkata, sejak saya balik sampai hari ini, bagaimana urusan sholat saya yang tertinggal, yang fardu terutama. Kalau puasa mungkin bisa diganti, dibayarkan setahun hanya 30 hari. Dia bertanya ke seseorang dan dijawab, kamu harus mengganti sholatmu sebagai bentuk istighfarmu. Dia berpikir, 30 tahun dia meninggalkan sholat, kalikan 12 bulan, kalikan 30 hari, kalikan 5 kali, berapa puluh ribu saya harus sholat. Wah, terasa berat ini agama. Untuk taubat saja pun saya harus berpikir. Kalau begitu, tangguhkan taubat. Coba kalau dia menangguhkan taubatnya, dipanggil Allah, yang bertanggung jawab siapa? Maka untuk hal ini ulama memberikan pendapat bahwa sholat yang ditinggalkan dengan sengaja tidak ada istilah diqadha dan diganti. Terus bagaimana kalau dia taubat? Pertama, serius taubatnya. Yang kedua, jangan ulangi lagi meninggalkan sholat. Yang ketiga, perbaiki kualitas sholatnya, paham maknanya, tidak meninggalkan berjamaah, terus jaga berjamaahnya, kemudian tambahkan sholat-sholat sunnahnya. Yang terakhir, perbanyak sedekahnya. Insya Allah itu bisa menggantikan dosa masa lalunya berupa meninggalkan sholat itu sendiri. Maka awal ayat disebutkan at-taibun dalam bentuk kata kerja aktif, isim fa'il dalam bahasa Arab, orang yang senantiasa bertaubat. Dalam bentuk yang paling mudah adalah beristighfar. Perbanyak istighfar, dan hal itu akan membuat kita semakin dekat dengan Allah, terjaga perbuatan-perbuatan kita. Sebenarnya hadirin rahimakumullah, buat kita yang muslim sudah lebih dari cukup dengan 5 waktu sholat ini membuat kita menjadi bersih. Zuhur kita menghadap Allah, nggak lama 3 jam berikutnya asar kita menghadap Allah. Maghrib kita kembali menghadap Allah, dan sebelum tidur isya
kembali menghadap Allah, dan nanti mengawali pagi subuh kembali menghadap Allah. Sungguh tidak ada kesempatan buat kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat sebenarnya, tapi Allah Maha tahu ketika kita terlanjur melakukannya. Ada satu bab namanya taubat, dan itu Allah menunggu taubat para hambanya. Innahu kana tawwaba. Semoga Allah memberikan kepada kita banyak kebaikan, banyak keberkahan, dan menerima amal ibadah kita, memaafkan kesalahan kita, menerima taubat kita, dan menjadikan kita istiqomah di jalan Allah untuk beribadah dan sebanyak-banyaknya, baik ibadah ritual ataupun ibadah sosialnya, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barakallahu li wa lakum bima fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi akmala alaina dinal Islam wa ja'alana muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa imamil muttaqin syafi'an lana wa li ummatihi yaumaddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah fa usikum wa nafsi bit taqwa. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asal hadirin rahimakumullah. Setelah at-taibun ada kalimat al-abidun. Maknanya taubat itu tidak sekedar ucapan, tapi harus ada aksi yang kita lakukan. Tidak cukup sekedar istighfar dan menyesal. Maka poin 2 adalah al-abidun, melakukan aktivitas ibadah, menghambakan diri kepada Allah. Sebanyak apapun istighfarnya, namun aktivitas kegiatan ibadah tidak dilakukan, itu sama dengan tidak sempurna dia punya istighfar. Maka abidun, di sana ada kalimat abdun, menghambakan diri kepada Allah. Kita melaksanakan sholat insya Allah penuh ikhlas, berharap ridha Allah, dan dengan itu Allah menilai kita bahwa taubat kita tidak sekedar ucapan, tapi adalah perbuatan dan datang dari hati yang paling dalam. Insya Allah itu semuanya Allah perhitungkan untuk kita nantinya pada saat yang kita tentukan insya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahumma 'anis sahabati kullihim ajma'in wal khulafai rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin waj'alna fi zumratihim ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin fad'uni astajib lakum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'an minhum wa amwata innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wansurna wal muslimin aina ma kanu fi kulli makanin minal ardi ajma'in innaka khairun nasirin warzuqna fa innaka khairur raziqin waftah lana fa innaka khairul fatihin wa yassir umurana waqdi hawaijana wastur uyubana wa tammim taqsirana wa barik fi ma a'taitana ij'alna wa auladan wa zurriyyatina minas sholihin ya arhamar rahimin wa adkhilna jannatin na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'izukum la'alakum tazakkarun fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah. Allahu akbar.